Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 819, Budak Jiwa Tingkat Bumi. Di kediaman Tuan Kota, Ruan Hongyu mengerutkan kening. Ruobing ini terlalu blak-blakan. Sebagai seorang gadis, dia sama sekali tidak menjaga diri. Bagaimana para tokoh dunia memandang kita nanti? Yun Xiao tersenyum pahit. Tuan Yuan, bisakah Anda menghargai pendapat saya sendiri? Perlu sejauh ini mengatur urusan saya? Bukankah Anda seharusnya fokus menyempurnakan budak jiwa Anda ke tingkat surga? Masih sempat ikut campur urusan orang lain? Suasana langsung hening. Semua orang terdiam, mulut mereka terbuka karena terkejut. Dia benar-benar berani berbicara seperti itu pada Dongmen Yuan. Apa dia sudah gila? Orang di hadapan mereka bukan hanya pembunuh yang telah membantai lebih dari 20 martial sovereign, bahkan ayahnya sendiri. Di langit, budak jiwa emasnya memancarkan aura yang menakutkan. Hanya melihatnya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Pilihan paling aman seharusnya seperti yang dikatakan Jiang Ruobing. Bersembunyi di kota bulan merah selama beberapa dekade. Dengan bakat Yun Xiao, cepat atau lambat, dia akan bangkit. Saat itu, tidak akan ada yang berani menghalanginya. Mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dongmen Yuan meraung. Budak jiwa emas di langit langsung memancarkan petir emas dan menghantam Yun Xiao. Keringat dingin muncul di dahi Yun Xiao. Dia memang sengaja memancing amarah Dongmen Yuan. Dengan sifat orang itu, dia pasti akan menyerang. Harapannya, kota bulan merah akan turun tangan demi menjaga wibawa mereka. Jika konflik pecah, dia masih punya ruang untuk bergerak. Namun, situasinya berubah. Petir emas itu bukan hanya mengandung kekuatan penghancur yang dahsyat, tapi juga serangan langsung ke jiwa. Siapapun yang terkena, hampir pasti mati. Wajah Ruan Yuanxi berubah marah. Dongmen Yuan, kamu berani membunuh di depanku? Kamu mencari mati. Dia menatap tajam seperti pisau, tapi tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Hati Yun Xiao langsung tenggelam. Tidak bagus. Ruan Yuanxi sama sekali tidak berniat melindunginya. Dia hanya berdiri dan membiarkan semuanya terjadi. Saat pandangannya menyapu, Yun Xiao melihat senyum tipis di sudut bibir Ruan Yuanxi. Jiang Ruobing berteriak panik dan hendak bergegas maju, tapi Ruan Ziling mendengus dan menghalanginya. Satu tamparan dilepaskan, memaksa Jiang Ruobing mundur. Dalam detik hidup dan mati itu, mata Yun Xiao menjadi tajam. Dia tidak punya pilihan lagi. Dia siap mengerahkan kartu terakhirnya, berubah menjadi tubuh emas yang tak bisa binasa, dan memanggil tablet alam dewa. Namun tepat saat itu, cahaya keemasan turun dari langit, dan menghantam petir emas tersebut. Boom! Ledakan cahaya menyebar ke segala arah. Gelombang kejutnya saja sudah cukup membuat semua orang terguncang, darah dan energi mereka bergejolak. Siapa itu? Berani ikut campur urusanku? Wajah emas di langit meraung marah, terus berubah dengan ekspresi ganas. Sebuah cahaya turun di depan Yun Xiao. Dari dalamnya, sosok berjubah hijau muda perlahan muncul. Saat sosok itu turun, suara lembut terdengar. Mereka yang terikat oleh waktu tak lagi bebas. Di dunia yang luas ini, segala sesuatu berubah tanpa suara. Entah manusia atau jiwa, semuanya hanya bayangan di permukaan air. Sosok itu mendarat di depan Yun Xiao. Rambutnya tersanggul rapi, dengan dua helai jatuh lembut di pipi. Gaun hijau mudanya mengalir anggun. Pinggangnya ramping, keindahannya nyaris tak nyata. Kecantikannya setara dengan Jiang Ruobing, bahkan terasa seperti berasal dari dunia lain. Semua orang tertegun. Guru, Jiang Ruobing berseru gembira. Dia berlari mendekat dan berkata manja, saat guru tidak ada, mereka semua menindasku. Bahkan temanku juga diganggu. Ning Hang Feng yang berada tak jauh langsung terkejut. Dia segera turun dan memberi hormat. Kakak kedua, hatinya dipenuhi rasa heran,
Kakak keduanya sudah lama menghilang dari dunia dan tidak pernah ikut campur urusan luar. Mengapa sekarang muncul di sini demi Yun Xiao? Terlebih lagi, ekspresinya berbeda. Tidak ada lagi kesedihan seperti dulu. Kini dia tampak tenang dan lembut. Hati Ruan Yuanxi juga bergetar. Dia segera berkata, "Jadi ini Nona Keiyue. Mengapa Anda meninggalkan Teluk Bunga Persik?" Wanita itu adalah Ning Keiyue. Namun dia mengabaikan semua orang. Dia hanya menoleh pada Yun Xiao, lalu tersenyum tipis. "Kita bertemu lagi." Yun Xiao menghela napas lega. Dengan Ning Keiyue di sini, setidaknya untuk saat ini dia aman. Wajahnya kembali tenang seperti sebelumnya. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Langit dan bumi adalah jalan bagi semua makhluk. Yang terang dan yang gelap hanyalah pejalan dari 100 generasi." Mata Ning Keiyue sedikit bergetar. Dia tampak terkejut, lalu merenungkan makna kata-kata itu dengan serius. Yang lebih membuatnya heran, pemuda di hadapannya masih bisa setenang ini dalam situasi genting. Bakat seperti itu bukan sekadar langka, tapi benar-benar luar biasa. Di kediaman tuan kota, Jiang Churan dan Ruan Hongyu sama-sama terdiam. Keduanya saling memandang dengan ekspresi tak percaya. Wajah Ruan Hongyu terlihat rumit. Kenapa dia bisa ada di sini? Ini tidak masuk akal. Bahkan kalau kota bulan merah hancur, kurasa dia tidak akan meninggalkan Teluk Bunga Persik. Lalu kenapa dia justru muncul untuk menyelamatkan penguasa kota Yanwu? Jiang Churan juga menatap tirai air dengan bingung. Matanya dipenuhi rasa heran. "Tunggu," kata Ruan Hongyu tiba-tiba. "Apa mungkin Li Yun Xiao punya latar belakang khusus yang tidak kita ketahui? Teknik tempurnya, artefak misterius tingkat 9, dan kekuatan bela dirinya. Dia juga menguasai Yanwu, tanah suci Gunung Roh, bahkan bisa menarik Li Huachi dan Yao Jin Liang muncul bersamaan. Anak ini pasti punya sesuatu di belakangnya." Mungkin karena itu Ning Keiyue bersedia membantunya. Nada suaranya mulai terdengar yakin, dan matanya berkilat. Jiang Churan menggeleng pelan. Sehebat apapun latar belakang Yun Xiao, rasanya mustahil memengaruhi saudari Keiyue. Tapi dari sikap mereka, jelas mereka sudah pernah bertemu. Padahal Keiyue tidak pernah meninggalkan Teluk Bunga Persik, berarti Yun Xiao yang datang kepadanya. Bagaimana dia bisa memengaruhi Keiyue? Aku benar-benar penasaran. Ruan Hongyu mendengus dingin. "Apa? Melihat kecantikan seperti itu, hatimu tergoda? Kamu pikir kesempatanmu ada di sana?" Jiang Churan tertawa mendengar nada cemburu itu. Dia merangkul istrinya dan berkata santai, "Dengan kecantikan seperti itu di depan mata, wajar kalau sedikit tergoda." Wajah Ruan Hongyu langsung memerah. "Serius sedikit? Situasinya makin tidak terkendali. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita gila itu. Dulu dia dikenal sebagai iblis wanita di kota bulan merah. Dia tidak pernah peduli pada konsekuensi. Kalau bukan karena itu, dengan bakatnya, posisi penguasa kota mungkin bukan milikmu." Jiang Churan menghela napas. "Sejujurnya, aku malah berharap saat itu bukan giliranku." Di langit taman angin dan bulan, wajah emas terus berubah. Lalu perlahan menyusut dan memadat menjadi sosok kurus berjubah abu-abu. Dia menatap ke bawah dengan wajah gelap. Hati Dongmen Yao bergetar. Meski tahu itu adalah saudara ketiganya, tetap saja dia merasa ngeri saat melihatnya. Tubuh Dongmen Yuan memancarkan aura dingin. Dengan nada marah, dia berkata, "Siapa kamu? Berani ikut campur dalam urusanku?" Jiang Ruobing mengangkat pedangnya dan menunjuk ke depan dengan angkuh. "Ini guruku. Waktumu sudah habis. Kalau tahu diri, cepat lari." Dongmen Yuan tertawa dingin, antara marah dan geli. "Lari? Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuatku mundur. Kalau kalian pintar, serahkan orang itu. Kita anggap saja tidak terjadi apa-apa hari ini." "Tidak terjadi apa-apa?" Ning Keiyue mengulang dengan nada heran. "Kamu datang ke kota bulan merah, membuat kekacauan, melanggar aturan, lalu ingin semua dianggap selesai begitu saja? Apa ada hal semurah itu di dunia?" Dongmen Yuan tertegun. Jelas dia tidak menyangka jawaban seperti itu. "Kalau begitu, apa yang kamu inginkan?" Ning Keiyue mendengus pelan.
Sederhana. Aku akan membawamu ke penjara bawah tanah. Cahaya dingin melintas di mata Ning Keiyue. Auranya tiba-tiba berubah tajam dan menekan. Jiang Ruobing, Li Yunxiao, dan yang lain terdorong mundur. Mereka hampir tidak bisa berdiri tegak. Ruan Yuanxi terkejut. Adik Keiyue, ini? Ning Keiyue bahkan tidak menoleh. Suaranya dingin. Kamu, minggir. Ruan Yuanxi terdiam. Haha, menarik. Sangat menarik. Dongmen Yuan tertawa keras. Sudah lama aku tidak melihat sesuatu yang semenarik ini. Selama bertahun-tahun, orang yang berani menantangku bisa dihitung dengan jari. Dan belum pernah ada wanita yang berani seperti ini. Hari ini, aku akan bermain sepuasnya. Biar para junior ini melihat bagaimana seorang senior dao bela diri bertarung. Cahaya berkilat di tangannya. Sebuah bendera pemakan jiwa muncul. Dengan satu kibasan, budak jiwa emas kembali terbentuk. Cahaya keemasan menyelimutinya, seolah memiliki tubuh nyata. Sosok itu berubah menjadi pria kekar, turun dari langit sambil mengaum. Jiwa bumi. Itu budak jiwa tingkat bumi puncak. Dongmen Yao berseru kaget. Matanya penuh ketakutan, tubuhnya bahkan tanpa sadar mundur. Hati Cheng Hao Miao juga bergetar hebat. Tekanan dari budak jiwa emas jauh lebih menakutkan bagi para pemakan jiwa dibanding orang lain. Para ahli yang bersembunyi di langit ikut terkejut. Klan pemakan jiwa sudah terkenal mengerikan, dan budak jiwa emas adalah sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Dalam 4 tingkatan langit, bumi, hitam, dan kuning, banyak sekte selalu memperdebatkan apakah budak jiwa tingkat langit benar-benar ada. Tidak ada yang bisa memastikan, karena belum pernah ada yang melihat Huang Fubi bertarung dengan kekuatan penuh. Namun sekarang, budak jiwa tingkat bumi muncul di depan semua orang. Ekspresi Ning Keiyue tetap tenang. Dia mencibir pelan. Menarik? Kalau begitu, akan kubuat lebih menarik lagi. Dia mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi, jari-jarinya terbuka, tangan kirinya membentuk segel di depan dada, lalu dia mulai melantunkan mantra. Langit tiba-tiba bergetar hebat. Gerakan budak jiwa emas yang sedang turun mendadak berhenti di udara. Mata Dongmen Yuan menyipit. Ruan Yuanxi terkejut. Dia seolah menyadari apa yang akan dilakukan Ning Keiyue. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Di kediaman tuan kota yang jauh, awan merah tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, awan itu menyebar, memenuhi langit dengan warna-warni yang indah dan megah. Apa? Itu benda itu. Jiang Churan terkejut. Dalam sekejap, dia sudah muncul di altar pengorbanan di kediaman tuan kota. Di tengah altar yang khidmat itu berdiri sebuah tongkat tembaga biasa. Benda itu sudah ada selama puluhan tahun. Tampak sederhana, tidak pernah berubah. Namun saat ini, tongkat itu memancarkan cahaya keemasan. Pola-pola mulai muncul di permukaannya. Cahaya yang terpancar dipenuhi aura keberuntungan, memantulkan keindahan langit yang dipenuhi awan berwarna-warni. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.